ini sudah saya kembalikan sobat. Sekarang kita tes ini untuk evapnya sudah saya kembalikan pelan-pelan sobat ya, karena ini sangat rawan sekali. Jadi kita harus betul-betul dengan perasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Yudi Official. Sobat, kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah kulkas 2 pintu merek LG. Life is good Moto Mochi LG. Ini untuk informasi untuk layanan purna jual. Ini kompresor 10 tahun, kondisinya seperti ini. Nah, ini dengan keluhan yaitu airnya yang untuk pendinginannya bagus. Nah, untuk bagian kita cek bagian dalamnya seperti ini. Nah, untuk pendinginannya bagus, hanya saja untuk kita lihat. Nah, ini bagus, sangat dingin sekali. Hanya saja dia airnya menetes ke bawah sini. Nah, ini kenapa bisa demikian sobat, nanti kita bongkar sama-sama. Sebelumnya yang baru menemukan channel Mas Yudi Official, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan ketika kita upload video-video terbaru. Nah, oke, langsung aja untuk sobat. Nah, untuk kali ini kita akan coba keluarin dulu aja semua. Nanti kita akan bongkar di sini. Di bagian sini kita di dalam sini ada fan, ada rangkaian untuk heater, juga defrost untuk pengaturan pendinginan, untuk ke bawah timer. Nah, nanti kita keluarin aja dulu ini semua. Kita bisa taruh di bawah aja. Oke sobat, kita keluarin aja dulu ini. Nah, ini sudah saya ambil untuk raknya yang di sini tadi. Nah, ini di sini kita lihat, di sini ada untuk pengaturan untuk pengaliran udara, karena di sini untuk pusatnya untuk pendinginan untuk kulkas ini, untuk yang 2 pintu ini di atas di sini. Ini di sini ada fan, di belakang sini ada rangkaian juga defrost, ada heater di bawah, dan di sini hanya untuk sirkulasi aja, untuk pengaturan udara kan, untuk bagian refrigeratornya. Kalau yang sini freezernya. Jadi ini hanya lubang untuk sirkulasi. Tinggal nanti dipilih pendinginannya yang mana, atau lebih banyak yang bawah atau yang di atas. Dan ini ada bautnya 2, nanti kita lepas. Ini sudah saya bongkar sobat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihatin untuk yang ini, untuk bagian pengaturannya ini di sini hanya lubang aja. Kalau diputar dia menuju ke bawahnya tinggal sedikit banyak. Nah, ini hanya lubang aja, tidak ada rangkaian apa-apa. Untuk rangkaian termostat yang aslinya, pengaturannya dia ada di bawah sini biasanya. Ini untuk pengaturannya, hanya yang atas ini hanya lubang ventilasi untuk pengaturan suhu, karena di bagian atas ini untuk bagian evaporatornya di sini, nanti di bagian freezer sini. Nah, yang di bawah, yang di bagian refrigerator hanya mengikut sirkulasi yang didapat dari atas ini melalui pengaturan lubang ventilasi seperti ini. Nah, ini sudah saya keluar seperti ini hanya klip-klipnya aja, ada klipnya. Nah, kita sungkit klip-klipnya aja di samping-samping ini. Nah, ini untuk fan-nya. Jadi kita akan lepas juga ini tinggal ngeklip aja. Ini tinggal pakai, ada klip-klipnya di pinggir-pinggir ini. Ini pakai obeng min. Nah, ini sudah terlepas sobat. Nah, seperti ini. Walaupun agak sedikit susah pakai obeng min karena ada klip-klipnya ini. Nanti kalau kita sungkit sedikit di sebelah sini, kita sungkit baru kita tarik ininya. Nah, kita sungkit di sebelah sini, ini baru kita tarik ininya pakai obeng min. Hati-hati tapi sedikit aja, yang penting sampai sini, jangan sampai kebablasan di belakang sana, takutnya kena pipanya. Jadi nah seperti ini. Kita lihat di sini tidak terlalu banyak bunga es, berarti kondisinya sebetulnya bagus untuk bagian di sini, karena di bawah sini ada heaternya, pemanasnya. Maka jika terjadi blok es atau bunga es, dia akan hidup, untuk heaternya akan hidup. Ini dilakukan oleh sebuah alat yang namanya defrost. Kita lihat nanti di sini, ini untuk bagian fan-nya.
bagian untuk pengatur, dia akan membawa meratakan, akan menarik suhu dingin. Misalkan mau ke bawah di bagian sini, ini untuk fungsinya untuk menjalankan sirkulasi udara dinginnya. Kita cek. Nah, ini untuk bagian defrostnya di sini. Nah, ini sobat, ini bagian defrostnya, dia yang berfungsi untuk pengaturan untuk proses ketika terjadi bunga es, dan menjalankan lagi fungsinya ketika bunga es ini sudah hilang. Nah, ternyata di sini masih kelihatan masih tidak ada bunga es, berarti kita pastikan kenapa kok air bisa banjir. Di sini ada sirkulasi lubang udara, lubang untuk pembuangan. Mungkin di sini biasanya sering tertutup oleh lendir ikan, lemak biasanya dia. Kita akan lepas dulu ini soket ini untuk ke fan ini. Lalu kita coba, nanti kita angkat sedikit, kita akan lihat di bagian bawahnya sini. Nah, ini untuk selang yang dari atas, dari lubang di freezer tadi. Nah, ini ada lubang ke sini untuk selang untuk pembuangan. Jika air berlebih, dia akan pencairan dia akan keluar dari sini. Nah, kita di sini lihat, kita perhatikan kering di sini. Kita coba langsung, caranya adalah kita coba langsung tiup. Nah, caranya jika terjadi buntu ini, apakah dari atas itu dia bisa langsung turun ke bawah atau ada kebuntuan, caranya yaitu kita tiup aja. Nah, ternyata di sini masih ada kebocoran, nggak rapet sobat ya. Jadi kita coba siram aja air dari atas, apakah dia mau turun ke bawah selang ini. Nah, ini untuk saya angkat seperti ini untuk freezernya. Untuk evaporatornya saya angkat seperti ini. Ini berhati-hati sobat ya, karena ini pipa, jadi pipa tembaga kita tidak boleh terlalu memaksa. Nah, kita harus pelan-pelan banget agar jangan sampai terluka juga, karena kalau terluka dia ada kebocoran yang sangat riskan sekali, tentunya sangat fatal. Nah, di tengah sini kita perhatikan, di sini ada lubang yang ke bawah. Nah, kita akan coba siram air, apakah dia nanti bisa keluar. Kita langsung siram aja air biasa sobat ya, air dingin aja, bukan air panas. Ya, harusnya dia turun kalau memang berfungsi dengan baik. Nah, dia akan keluar dari situ. Kita coba siram. Sekarang kita akan coba siram lagi. Apakah dia mau keluar? Coba kita lihat lebih dekat. Nah, setelah kita siram hampir 1 gayung tadi, nah ini kita perhatikan, jadi ternyata tidak keluar sobat. Nah, ini kering. Nah, kering sama sekali ini. Nah, tidak mau keluar. Jadi ini kita pastikan ada kebuntuan yang di lubang tadi menuju ke aliran bawah sini. Nanti kita cek kenapa bisa buntu, apakah ada kotoran atau bekas lemak atau sisa-sisa bekas, mungkin yang pasti dia seperti lemak-lemak, lendir-lendir. Kita coba lihat di atas saya. Nah, ini sobat, setelah kita tiup tadi dari sini, ini harus rapet. Ketika tiup ini harus rapet, karena dia biar tidak keluar untuk udaranya, kita tekan. Nah, maaf, pas tekan seperti ini, dengan tiup aja dengan kuat, sekuat-kuatnya sobat ya. Nah, ini tadi keluar. Nah, ini loh. Nah, ini sudah keluar. Nah, kita perhatikan ini kotoran seperti ini. Nah, lendir sobat, campur lendir ini kotoran. Nah, kita lihat. Nah, ini kotoran. Ini keluar tadi. Pertamanya sebelum keluar, nah ini sudah netes ini. Kita perhatikan. Nah, udah bisa netes. Sekarang kita coba siram dari atas. Nah, sekarang kita akan coba siram lagi sobat. Nanti sambil kita siram lagi di sini. Nah, kita perhatikan di belakang. Nah,
sudah ngalir sobat. Nah, sudah ngalir dari atas lancar. Kita akan siram terus sampai bersih. Ini sobat, sampai berapa kali sampai bersih, baru nanti kita sudah bisa tutup lagi. Karena kendalanya cuma itu sobat. Nah, ini sudah kita siram berkali-kali sobat. Dari sini tadi kita sekarang lihat. Nah, ini sudah bersih sobat ya. Hingga dikit-dikit pokoknya kita lakukan ini berkali-kali sampai benar-benar bersih. Sekalian kita bersihkan agar tidak ada kotoran lagi dan tidak menghambat laju air ke bawah. Nah, ini sudah saya kembalikan sobat. Sekarang kita tes ini untuk evapnya sudah saya kembalikan pelan-pelan sobat ya, karena ini sangat rawan sekali. Jadi kita harus betul-betul dengan perasaan untuk mengembalikan evaporator ini, karena tadi kita angkat, kita harus agak ibaratnya kita harus mengeluarkan ini karena ini agak menyangkut. Jadi kita tarik pelan-pelan, kita sungkit sedikit tapi pelan-pelan dengan perasaan sobat ya. Nah, kita sudah kembalikan bersih. Kita coba sekali lagi, kita siram dari sini langsung sambil kita perhatikan. Nah, ya, ini sudah keluar bersih, sudah bersih sobat. Nah, Anda aman sudah. Nah, otomatis nanti tidak akan bocor ke bawah, dia akan ke belakang. Oke sobat, demikian untuk solusi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat nanti tidak ketinggalan ketika kita upload video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.